Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Mari kita membuka firman Tuhan di dalam Ulangan 16 ayat 16. Berbunyi demikian. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antara kamu harus menghadap Tuhan Allahmu di tempat yang akan dipilihnya pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Nah, judul khotbah saat ini adalah datang menghadap Tuhan dengan hati yang siap. Bagaimana kita mau datang kepada Tuhan kalau hati kita tidak siap untuk menerima janji daripada Tuhan? Tapi kalau hati kita datang dari rumah ke tempat ini pada waktu kita memang mau siap berjumpa dengan Tuhan, maka kita benar-benar akan mempersiapkan hati kita kepada Tuhan, supaya pada waktu saya berjumpa dengan Tuhan, maka saya mendapatkan hal yang rohani. Jadi pada waktu kita ke gereja, bukan hanya kita berjumpa dengan sesama jemaat, bukan hanya kita berjumpa dengan sesama yang hadir, tapi yang paling penting di sini adalah berjumpa dengan Tuhan sendiri. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang datang ke gereja karena kebiasaan. Kebiasaan mungkin dia menerima jadwal, atau dia punya satu kewajiban. Kalau saya datang ke gereja, kewajiban saya untuk memang datang supaya jangan ditanya oleh Bapak Gembala. Tetapi kalau itu terjadi, maka kita tidak mendapat berkat. Tapi kalau kita datang dengan hati yang siap, saya mau rindu berjumpa dengan Tuhan, karena Tuhan paling baik. Kita sudah nyatakan tadi pada waktu pujian, Engkau paling baik, Engkau paling baik, karena Tuhan Yesus baik. Tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa menghadap Tuhan bukan sekedar hadir secara fisik, melainkan datang dengan sikap hati yang benar. Jadi pada waktu kita datang ke gereja, dalam persekutuan, dalam perkumpulan, pada waktu kita datang mau beribadah, yang paling penting itu adalah sikap hati yang benar. Sikap hati yang benar itu apa itu? Yang pertama, Tuhan rindu umatnya datang menghadapnya. Tadi ayat itu mengatakan 3 kali setahun setiap orang harus menghadap Tuhan. Allah yang berdaulat tetap mengundang umatnya datang. Allah mengundang manusia untuk datang kepadanya. Saudara, Allah yang begitu maha kuasa, Dia yang mengundang kita. Sekarang tinggal terserah kepada kita, apakah saya mau meresponi panggilan Allah itu? Apakah saya mau dengar panggilan Allah itu? Apakah saya mau bereaksi terhadap panggilan Allah itu? Allah yang mengundang. Ini luar biasa. Kalau saya diundang oleh camat, lurah, bupati, itu biasa. Atau kita diundang oleh presiden, maka kita akan merasa bangga. Yang mengundang kita
Seringkali kita suka jumpai dalam hidup ini. Kita tanya, kenapa nggak datang? Nggak enak sama dia karena dia loh yang undang kita. Jadi kita menaruh rasa respect sama orang yang mengundang. Karena mungkin orang ini baik, karena mungkin orang ini punya kedudukan, jadi kita respect sama dia. Saya malu kalau nggak datang sama dia. Tapi bagaimana dengan Allah yang mengundang kita? Allah yang memberikan undangan itu langsung kepada saya dan saudara, untuk kita datang beribadah kepada Tuhan dengan sikap hati yang benar. Penampilan kita bisa menutupi segala hal yang terjadi dalam hidup kita, tapi sikap hati itu tidak bisa dibohongi. Sikap hati, Allah melihat sikap hati saya. Allah melihat sikap hati Bapak Ibu, saudara yang hadir pada pagi hari ini. Ini menunjukkan relasi, bukan sekedar ritual. Ritual itu, kita beribadah begini, itu ritual. Orang gak bisa lihat. Tapi kalau bicara relasi, maka Tuhan itu melihat hati kita yang paling dalam. Sebetulnya kita sedang duduk di belakang, di tengah, di depan. Kita sedang mikir apa sih? Kita sedang memikirkan banyak persoalan, atau memang kita datang duduk dengar? Saya mau dengar apa undangan dari Tuhan itu, apa firman Tuhan yang akan disampaikan, apa rencana Tuhan di dalam kehidupan saya. Dalam Matius 11 ayat 28 berbicara begini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Haleluya. Undangan daripada Yesus Kristus. Dia berkata, marilah kepadaku. Kalau Yesus mengundang saya dan saudara, mari kepadaku semua yang letih lesu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi pergumulan saya? Apa yang menjadi beban saya? Maka rugi, saya mau bilang rugi, ketika saya dan saudara memikirkan beban, pergumulan, persoalan itu terus menerus. Padahal di sini Yesus telah mengundang, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, berbeban berat. Jawabannya hanya datang kepada Yesus, karena Dia yang akan memberi kelegaan. Kelegaan itu apa? Ibarat kita lagi lari, waktu selesai lari, mencapai garis finish. Pada waktu panitia memberikan air minum sama kita, maka pada waktu kita ambil dan kita minum air itu, maka itu rasanya lega, itu rasanya plong. Pergumulan kita hanya dapat kelegaan di dalam Yesus. Yesuslah yang akan memberikan jalan keluar, yang akan menjawab setiap doa kita. Tadi kita sudah nyanyikan, Yesus menjawab lebih daripada yang kita butuhkan. Dia jawaban atas hidup kita. Tuhan mau kita menyediakan waktu khusus untuk berjumpa dengannya. Hari Minggu ini adalah waktu yang khusus. Kita disuruh berhenti bekerja. Kita disuruh berhenti untuk sekolah. Pada waktu hari Minggu itu, kita datang mencari Tuhan. Apa yang menjadi aplikasi? Datang beribadah bukan hanya saat sempat,
Saya sempat apa enggak ya? Mendingan dari rumah, saya harus sudah setting. Oh, jam 8 ibadah. Maka saya harus bangun jam 5 atau jam 6. Saya ke gereja membutuhkan berapa menit? 30 menit. Maka 30 menit sebelum jam ibadah saya harus sudah tiba. Sudah harus disetting, diatur, supaya hati kita siap untuk menerima firman Tuhan. Apakah itu memberkati atau itu menegur saya dan saudara. Mari kita sikap hati kita yang benar sama Tuhan. Yang kedua adalah menghadap Tuhan di tempat yang dipilihnya. Tadi firman Tuhan sudah katakan, di tempat yang akan dipilihnya. Ternyata bukan manusia yang menentukan sesuka hati, tetapi Tuhan yang pilih. Kamu harus beribadah di sini. Kamu harus beribadah di sini. Jadi Tuhan menunjukkan kepada manusia pada waktu zaman perjanjian lama, Tuhan yang menentukan di mana kamu harus beribadah, bukan manusia. Karena kita harus mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Artinya Tuhan mau ditemui dengan cara dan kehendaknya, bukan cara kita sendiri. Sekali lagi, Tuhan mau ditemui dengan cara dan kehendaknya, bukan cara kita, bukan cara saya untuk datang beribadah. Ini cara saya, tetapi cara Tuhan untuk ditemui. Makanya Tuhan mengatur harus di sini, harus di sini. Dia yang memilih tempat itu. Bayangkan pada waktu perjanjian lama, bangsa Israel keluar dari Mesir, maka mereka harus bawa tenda itu. Kalau tenda itu berhenti di situ, maka barulah mereka membuka tenda itu. Mereka buka karena Tuhan ada di situ. Tapi kalau awan itu dia bergerak, maka mereka harus bergerak maju, berjalan, karena sedang dalam perjalanan. Tapi kalau dia berhenti, maka mereka harus berhenti dan mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, saudara, apa yang kita dapatkan pagi hari ini sebagai aplikasi bagi saya dan saudara? Jangan datang ke Tuhan dengan kehendak sendiri sambil menolak firman-Nya. Jangan datang kepada Tuhan dengan kehendak sendiri dan sambil kita tolak firman Tuhan, menganggap firman itu biasa saja. Biasa saja, saya sudah dengar firman ini, saya sudah dengar mulai dari kecil sampai sekarang, saya sudah dengar, biasa saja. Tetapi hati kita harus selalu bergairah waktu dengar firman Tuhan. Waktu kita mendengar firman, kita merasa diintrospeksi, kita merasa bahwa saya sedang dibentuk oleh Tuhan, saya sedang dikelola oleh Tuhan agar semakin baik. Firman Tuhan jangan dianggap biasa saja. Saya teringat ketika ada satu pendeta di NTT, dia mau berkhotbah di salah satu lapas, dan Natal itu ibadah Natal. Waktu dia mau khotbah di salah satu lapas, maka dia melihat ada satu peserta yang hadir itu sedang merokok. Dia baru mau mulai firman dari atas mimbar itu. Dia bilang, Bung, matikan itu rokok. Kalau tidak matikan,
Maka saya berhenti, saya turun, saya pulang. Kenapa begitu keras sekali? Dia tegur, karena orang ini tidak menghargai firman Tuhan. Karena orang ini menyepelekan firman Tuhan. Karena orang ini menganggap biasa saja firman itu. Wah, dia tegur. Dia bilang, kalau tidak matikan, saya pulang. Saya turun dari panggung ini, saya pulang. Dia bilang, jangan menganggap remeh ketika dengar firman Tuhan. Jangan menganggap biasa ketika dengar firman Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kita merasa ini firman biasa saja. Tapi mari kita terima firman itu. Apa yang Tuhan mau sampaikan dalam kehidupan saya. Alkitab mengajarkan kita, coba lihat Ananias dan Safira. Itu adalah bukan soal berapa yang laku, tapi dia menyepelekan firman Tuhan. Ananias, berapa tanah yang laku yang engkau jual itu semua? Dia bilang, dari rumah dia sudah atur cerita dengan istri. Tapi sampai depan hamba Tuhan, dia berbohong. Bukan soal bohong, tapi dia menyepelekan firman. Sekali lagi katakan, menyepelekan firman. 2, 3. Menyepelekan firman itu menganggap biasa. Sudah biasa saya mendengar ini. Sudah biasa saya lakukan ini. Tapi Ananias, waktu dia bilang, begini hasil yang saya terima, seketika itu juga dia terbaring mati. Ditanya lagi, Safira, betulkah penjualan hasil tanah itu? Iya, betul. Maka seketika itu juga dia mati. Lihat saudara, orang kalau menyepelekan firman, hari ini mungkin kita bilang, tapi saya nggak mati Pak Yohanes. Saya nggak mati loh. Mati secara rohani. Kedekatan kita sama Tuhan sudah nggak ada lagi respect, takut akan Tuhan. Sudah nggak ada lagi saya menghormati Tuhan. Itu yang sangat berbahaya sekali. Karena firman itu memberi kita hidup. Firman itu memberi kita hidup. Karena Yesus hidup, dia bangkit dari kematian sehingga dia hidup. Ini yang memberikan kita kekuatan. Saya harus respect, menghormati kepada Tuhan. Yang ketiga, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Artinya apa ini? Janganlah ia menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Bukan hanya soal persembahan materi, bukan. Tetapi yang Tuhan kehendaki adalah hati yang bersyukur, hidup yang taat, dan komitmen yang nyata. Tuhan, ini saya bersyukur. Saya bisa ada sampai hari ini, itu semua karena Tuhan. Saya bisa melayani, itu semua karena Tuhan. Saya bisa bekerja, itu semua karena Tuhan. Komitmen kita kepada Tuhan. Apa yang saya mengkomit sama Tuhan, nyatakan itu kepada Tuhan. Kita datang dengan apa? Beribadah itu ada rasa syukur. Yang kedua, ada pertobatan. Pada waktu kita mau beribadah, Tuhan, saya hari ini sudah salah. Saya ada buat kesalahan. Ampuni saya Tuhan. Yang pertama tadi rasa syukur. Yang kedua pertobatan. Bertobat kita. Saya sudah salah langkah. Saya sudah salah di dalam mengambil tindakan ini.
Tuhan ampuni saya salah. Dan yang ketiga adalah kerinduan untuk berubah. Minta pada Tuhan waktu kita beribadah, Tuhan jadikan saya lebih baik hari ini daripada hari kemarin-kemarin. Jadikan hidup saya lebih baik hari ini daripada hari-hari yang sudah saya lewati. Minta supaya ada perubahan dalam hidup saya dan saudara. Tanya diri kita, apa yang aku bawa saat datang ke hadapan Tuhan? Ulangan 16 ayat 16 mengajar kita bahwa Tuhan layak ditemui dengan sungguh-sungguh. Itu yang pertama. Kita harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang kedua, ibadah bukan rutinitas, tapi perjumpaan dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan rindu kita datang bukan dengan tangan hampa, tetapi dengan hati yang penuh rasa syukur.